Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM H02210884. Di sini saya sebagai praktikan dari Mas Sofi akan melakukan tutorial menggunakan SPSS dan juga menggunakan RStudio untuk menyelesaikan sebuah soal. Sebelumnya saya akan melakukan share screen mengenai tugasnya. Oke, jadi di sini itu ada dua soal. Yang pertama itu percobaan POT dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaCO3 dan rock fosfat terhadap pH tanah, bed tersedia, N total, dan hasil kacang tanah oksisol di rumah kaca UNS. Dosis pupuk CaCO3 yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, dan 4 gram. Sedangkan pupuk fosfat yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, dan 4,5 gram. Percobaan dilakukan dengan 4 ulangan. Kemudian tabel di bawah menunjukkan hasil dari laboratorium. Untuk selanjutnya akan dilakukan analisis statistik menggunakan SPSS dan RStudio. Lanjut kita ke soal yang kedua, yaitu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Jadi total terdapat 36 sampel pengamatan. Untuk yang pertama kita harus menganalisis bagaimana hasil uji ragamnya, bagaimana korelasinya, dan bagaimana kesimpulan dari percobaan kali ini. Nah, data-data ini harus kita pindah, kita buat ke Excel. Yang pertama, soal pertama ini adalah RARF, kemudian yang soal kedua ini adalah RAKF. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke SPSS. Yang pertama, kita harus mengkopas data dari Excel ke SPSS. Jadi harus kita pastikan bahwa tampilannya itu di data view bukan di variable view ya. Oke. Paste. Kemudian setelah ini kita masuk ke variable view. Untuk namanya kita bisa ganti saja. Yang pertama adalah dosis pupuk CaCO3. Kemudian yang kedua adalah dosis pupuk fosfat. Kemudian yang ketiga itu adalah ulangan. Yang keempat pH, bed tersedia, N total, dan yang terakhir ini adalah produksi kacang tanah. Untuk tipenya ini string-string numerik. Kemudian weightnya sudah benar. Yang ulangan kita buat untuk desimalnya itu 0. Kemudian kita masuk ke label. Untuk label sendiri ini langsung aja kita isi seperti di kolom name. Jadi ini adalah dosis pupuk CaCO3. Kemudian dosis pupuk fosfat. Kemudian ini ulangan. Kemudian pH tersedia dan total.
dan produksi kacang. Kita masuk ke values. Yang pertama kita ketik 1, untuk labelnya itu kita isi adalah K0. Lalu 2 kita isi K1, kemudian 3 kita isi K2. Lalu untuk dosis pupuk fosfat itu 1 untuk P0, 2 untuk P1, dan 3 untuk P2. Oh ya, jangan lupa kita harus mengklik add terlebih dahulu. Lalu kita oke, kemudian untuk ulangannya sendiri 1, 2, 2, 3, 3, dan 4. Kita add, kemudian kita oke. Untuk selanjutnya adalah masuk ke bagian kolom. Untuk kolom kita buat di sini 13. Di sini juga 13. Oke, untuk yang lain 8888. Ulangannya kita bikin nominal, untuk yang selainnya kita bikin scale. Oke, lanjut kita masuk ke data view kembali. Lalu kita harus masuk ke analyze, lalu pilih general linear model, kemudian univariate, kita klik. Nah, untuk dependen dari variabelnya ini, itu kita mulai dari pH. Kemudian untuk fix faktornya itu ada dosis CaCO3 sama dosis pupuk fosfat. Jadi kita masukinnya untuk dependen variabelnya itu satu-satu. Kemudian kita masuk ke model, kita fill terms, lalu kita masukin ke kanan satu-satu, lalu kita shift, kita masukin ke kanan, kita continue. Kemudian masuk ke postdoc, di postdoc sendiri kita masukin satu-satu, lalu kita pilih LSD dan Duncan. Kita continue, kita masuk ke EMINS, kita overall aja, continue, kemudian masuk ke option. Option kita pilih, kita klik descriptive statistik, kemudian kita continue, terus kita oke. Jadi nanti akan masuk ke tampilan output seperti ini. Untuk tampilan outputnya, lanjut, kita caranya sama, kita masuk ke analyze, general linear model, univariate. Kemudian untuk dependent variabelnya kita ganti ke P tersedia. Langsung saja kita ke EMINS, kita overall, kita continue, kita oke. Lalu kita masuk analyze lagi, general linear model, P tersedianya kita ganti N total, kita masuk ke EMINS, kemudian overall, kita continue, kita oke. Kita ulang sampai ke variabel terakhir, yaitu produksi kacang tanah. Oke, kemudian tadi kan soalnya tuh yang kedua itu mengenai korelasi. Jadi kita juga harus memasukkan korelasi antar variabel. Caranya kita masuk ke analyze, kita pilih yang correlate, kemudian bivariate, lalu kita pindah ke kanan semua kecuali ulangan. Oke, kita oke.
Oke, jadi nanti tampilnya di sini sudah ada korelasinya. Selanjutnya kita akan membaca hasil dari analisis menggunakan SPSS. Yang pertama itu adalah tabel ANOVA dari pH. Nah, ini kita bisa lihat bahwa seluruhnya itu menunjukkan yang sangat signifikan karena nilai signifikannya itu di bawah 0,01. Kita bisa lihat di sini. Lalu kemudian untuk homogeneousnya itu kita bisa lihat pH di dosis pupuk CaCO3 bahwa perlakuan K0, K1, dan K2 itu saling berbeda nyata. Ini ditunjukkan ketiganya hasilnya ini berada pada tabel yang berbeda. Apabila pada tabel yang sama, maka mereka itu tidak beda nyata. Kita masuk ke homogeneous bagian pupuk fosfat. Kita bisa lihat bahwa perlakuan P0 dan P2 ini menunjukkan mereka tidak berbeda nyata, tetapi untuk P0, P2 dan P1 terhadap P1 itu beda nyata. Lanjut, kita masuk ke tabel ANOVA P tersedia, bahwa semuanya ini sangat signifikan. Lalu kita masuk ke homogeneous dari P tersedia, kita bisa lihat perlakuan K0, K1, dan K2-nya itu semuanya berbeda nyata. Untuk homogeneous P tersedia di dosis pupuk fosfat itu, perlakuan P2 dan P1 itu tidak berbeda nyata, tetapi untuk P2, P1 terhadap P0 itu berbeda nyata. Lalu kita masuk ke variabel N total. Untuk tabel ANOVA-nya menunjukkan sangat signifikan. Lalu untuk homogeneous dari N total pada dosis pupuk CaCO3 itu juga semua perlakuan itu berbeda nyata. Untuk homogeneous N total di dosis pupuk fosfat itu perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata, tapi berbeda nyata untuk perlakuan P0. Kemudian kita masuk ke tabel ANOVA di produksi kacang tanah. Kita bisa lihat bahwa untuk corrected model, intercept, dan dosis pupuk CaCO3 itu sangat signifikan, tetapi untuk dosis pupuk fosfatnya sendiri ini tidak signifikan. Dan untuk kombinasi antara dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk fosfat itu menunjukkan signifikan, karena nilainya antara 0,05 sampai 0,01. Kita lanjut ke homogeneous dari produksi kacang tanah. Ternyata untuk dosis pupuk CaCO3 pada perlakuan K0 dan K1 itu tidak berbeda nyata, tetapi akan menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan K2. Untuk homogeneous di produksi kacang tanah dosis pupuk fosfat itu ketiga perlakuan menunjukkan bahwa mereka tidak berbeda nyata. Selanjutnya kita akan membaca korelasi. Bisa kita lihat korelasi antar variabel BPH, P tersedia, N total, dan produksi kacang tanah. Bisa kita lihat bahwa semuanya memiliki korelasi positif, dan korelasinya ini menunjukkan korelasi yang kuat karena ditandai dengan adanya simbol bintang. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu sudah selesai menggunakan SPSS. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang kedua. Caranya masih sama, kita pakai software SPSS. Kita buka, lalu kita masuk ke data view, kita masukin datanya. Lanjut, kita masuk ke variable view-nya. Untuk name-nya kita ganti jadi dosis pupuk. Kemudian di sini adalah kelator. Lalu di sini adalah ulangan. Di sini ada pH. Kemudian BO, KTK, dan yang terakhir tinggi tanaman.
tadi. Untuk weight-nya kita bikin di sini 30. Ini juga 30. Kemudian yang lain kita bikin 12. Ulangan desimalnya kita bikin 0. Untuk labelnya kita samain dengan di name. Ini ada dosis pupuk, kelator, pangan, pH, BO, KTK, kemudian tinggi tanaman tadi. Values-nya kita ganti, 1 itu untuk tanpa pupuk. Kita add, yang kedua itu adalah pupuk organik. Kemudian yang ketiga adalah pupuk organik dan anorganik. Oke, untuk kelatornya juga kita ganti. Yang pertama ini adalah tanpa kelator. Yang kedua itu isolat bakteri. Kemudian yang ketiga adalah pupuk kompos. Nah, oke, kita ini juga satu-satu. Kita add, kemudian 2, kita add, kemudian 3, kita add, 4, add, 3. Oke. Untuk kolomnya kita bikin 20. Ini juga 20. Selanjutnya ini kita bikin 12. Ini kita ganti ke nominal. Lalu ini scale, ini scale, ini scale, ini scale. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke analyze, lalu ke general linear model, univariate. Dependent variable-nya itu pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman. Untuk dosis pupuk kelator kita masukin ke fix faktor dan ulangannya juga dimasukin ke fix faktor. Kemudian kita masuk pertama itu dependent variabelnya adalah pH. Kita masuk ke model, Fulton, kita masukin satu-satu dosis pupuk sama kelatornya dan juga ulangannya. Lalu untuk dosis dan kelatornya kita shift, kita continue. Lanjut kita masuk ke posok. Di posok sendiri semua kita masukin ke kanan. Dengan ulangannya juga kita pilih LSD dan juga Duncan. Kita continue, lalu masuk ke EM-min, overall, continue. Kita pilih option. Di option kita pilih descriptive statistik. Kita continue. Kita oke. Jadi nanti akan tampil seperti di nomor 1 tadi. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut, kita masuk ke analyze. Kemudian kita
dependent variabelnya kita ganti ke BO, langsung ke EM means, overall, continue. Oke. Lalu analyze lagi. Ini kita ganti KTK. Kemudian yang terakhir adalah tinggi tanaman. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke correlate BB rate. Kita masukin semua. Oke. Udah. Korelasinya udah. Selanjutnya kita akan baca dari hasil analisis statistik menggunakan SPSS. Yang pertama itu adalah tabel ANOVA pH. Nah, di tabel ANOVA pH ini ternyata yang sangat signifikan hanya di intercept dan yang lain itu tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Kemudian di homogeneousnya pH di dosis pupuk itu P1 dengan P2 itu tidak berbeda nyata, P2 dengan P0 itu juga tidak berbeda nyata, tapi P1 dengan P0 itu berbeda nyata. Selanjutnya masuk ke homogeneousnya pH kelator itu ketiga perlakuan itu tidak beda nyata. Lanjut kita masuk ke tabel ANOVA. Bagian bahan organik kita bisa lihat bahwa di tabel ANOVA-nya, di corrected model dan intercept-nya ini sangat signifikan, dosis pupuknya signifikan, kelatornya juga signifikan, untuk ulangannya tidak signifikan, dan kombinasi dosis pupuk dan kelator itu signifikan. Lanjut kita masuk ke homogeneous di bahan organik di mana perlakuan P0 dan P2 itu tidak berbeda nyata, P2 dengan P1 itu tidak berbeda nyata, tapi P0 dengan P1 itu berbeda nyata. Lanjut ke homogeneous di kelator itu K1 dengan K2 itu tidak berbeda nyata, K0 sama K1 dan K2 itu berbeda nyata. Lalu selanjutnya homogeneous di bahan organik di ini untuk ulangan itu semuanya tidak berbeda nyata. Oke, selanjutnya kita masuk ke KTK. Di KTK sendiri ini tabel ANOVA-nya yang 123 ini sangat signifikan, kemudian yang keempat tidak signifikan, kemudian di ulangan ini tidak signifikan, dan yang dosis pupuk kelatornya ini signifikan. Lalu selanjutnya masuk ke homogeneous di KTK dosis pupuk ini kita bisa lihat perlakuan P0 itu berbeda nyata dengan P2 dan P1, tapi P2 dan P1 itu tidak berbeda nyata. Kemudian homogeneous di kelator itu untuk K0 dan K2 dan K1 itu berbeda nyata, tapi K2 dan K1 itu tidak berbeda nyata. Kemudian untuk ulangan atau bloknya ini tidak berbeda nyata semua. Lanjut kita masuk ke tabel ANOVA di tinggi tanaman padi. Nah, kita bisa lihat bahwa dari corrected model ini signifikan, interceptnya ini sangat signifikan, dosis pupuknya ini signifikan, untuk kelatornya tidak signifikan, ulangan tidak signifikan, dan untuk dosis pupuk dan kelator tidak signifikan. Selanjutnya masuk ke homogeneous tinggi tanaman padi di dosis pupuk ini, perlakuan P0 dan P2 ini tidak berbeda nyata, tapi P2 terhadap P1 itu berbeda nyata. Homogeneous di kelatornya ini untuk K1 dan K0 itu tidak berbeda nyata, K0 dengan K2 juga tidak berbeda nyata, tapi K1 dan K2 itu berbeda nyata. Untuk ulangannya tidak berbeda nyata semua. Kemudian kita masuk ke korelasinya.
Jadi, kita bisa lihat bahwa di korelasi pH, KTK, BO, dan tinggi tanaman ini tidak ada yang memiliki korelasi. Hal ini dikarenakan mungkin data yang kita gunakan ini mengalami kesalahan dan perlu penelitian lebih lanjut, karena pada umumnya pH, KTK, BO, dan tinggi tanaman padi ini memiliki korelasi satu sama lain. Oke, jadi seperti itu untuk penyelesaian soal nomor 1 dan nomor 2 menggunakan software SPSS. Selanjutnya kita akan masuk ke software RStudio. Selanjutnya kita bakal menggunakan software dari RStudio untuk menganalisis data statistik. Yang pertama kita harus memastikan bahwa kita sudah menginstal dan juga menceklis di Agricol dan juga Dubi Research. Kalau belum ada, kita bisa menginstalnya di bagian sini ya teman-teman. Kemudian langsung aja, pertama kita harus mengimpor data kita. Karena kita ada di Excel, jadi kita import data from Excel. Kemudian kita cari di mana data kita berada. Oke, kita tunggu dulu sampai datanya itu masuk ke software RStudio-nya. Oke, kemudian kita pilih, kita ganti nama. Soal yang pertama itu FALF. Oke, kemudian untuk range-nya itu ada di A1 sampai G37. Kita impor, kita tunggu. Oke, ini udah masuk. Lalu kita bisa di sini kita harus membuat script. Nah, scriptnya itu kebetulan udah kita buat, jadi tinggal kita copy paste aja untuk scriptnya. Jangan lupa kita run. Kemudian kita tunggu. Oke, lanjut. Pokoknya kita sampai di script korelasi. Nah, ini dia. Jadi kita bisa lihat di bagian korelasi pH, P tersedia, N total, dan produksi kacang tanah ini masing-masing berkorelasi positif karena tidak ada tanda negatifnya ya teman-teman. Dan korelasi mereka itu korelasi yang kuat. Nah, untuk p-value-nya itu kita bisa lihat bahwa untuk pH-nya itu di pH, di P tersedia, N total, dan produksi kacang tanah. Jadi yang di
-03 ini tuh adalah pangkat. Jadi kita lihat ini adalah pangkat. Jadi ketika empatnya ini baik pH, P tersedia, N total, dan produksi kacang tanah itu nilai dari signifikannya itu ini. Lalu kita bisa lihat di masing-masing variabel. Dari yang pertama itu ada variabel pH, di mana pH terbaik atau perlakuan pH terbaik itu pada perlakuan K2, dan mereka semuanya berbeda nyata, ditandakan dengan ada notasi huruf ABC. Lalu untuk pH pada P1, P2, dan P0 itu perlakuan terbaiknya ada di perlakuan P1, dan untuk perlakuan P1 dan P2 dan P0 itu berbeda nyata, tapi P2 dan P0 itu tidak beda nyata notasinya, soalnya untuk P2 dan P0 itu sama. Lanjut, kita ini untuk P tersedianya itu perlakuan terbaiknya ada di K2, dan masing-masing ini memiliki berbeda nyata. Lanjut, untuk P tersedia di perlakuan P1, P2 itu tidak berbeda nyata, tapi untuk P1, P2 terhadap P0 itu berbeda nyata. Lanjut, untuk N totalnya pada perlakuan K2, K1 dan K0 itu semua berbeda nyata. Kemudian untuk perlakuan P2, P1-nya tidak berbeda nyata, dan perlakuan P2, P1 terhadap P0 itu berbeda nyata. Lanjut, kita ke produksi kacang tanah untuk K2, itu berbeda nyata dengan K1 dan K0, tapi tidak berbeda nyata. Tapi perlakuan K1 dan K0 itu tidak berbeda nyata. Untuk P1, nah, untuk produksi kacang tanah pada perlakuan P1, P2, dan P0 itu tidak berbeda nyata. Kemudian untuk perlakuan terbaik itu berada di perlakuan P1. Oke, selanjutnya kita masuk ke RAKF. Sebelumnya kita harus menambahkan new script di bagian sini, jadi gini. Lalu caranya masih sama, import data dari Excel. Kita tunggu sampai datanya masuk ke RStudio. Oke, agak lama. Kita ulang. Oke, kita ganti namanya itu RAKF. Kita masih menunggu datanya masuk. Masih kita tunggu sampai datanya masuk ke RStudio-nya. Sepertinya sudah. Kita pilih yang RAKF. Ini masih sama, A1 sampai G37.
kita impor. Oke, ini sudah RAKF, lalu kita masuk di bagian script. Karena ini nggak kepake, bisa kita X aja, nggak apa-apa. Nah, kita harus masukin scriptnya di RAKF. Tahan. Oke. Oke, kita akan baca yang pertama itu untuk hasilnya ada di pH, di mana pH perlakuan P0 itu yang terbaik. P0 dan P2 itu tidak beda nyata, tapi P0, P2 itu berbeda nyata dengan P1. Selanjutnya untuk kelator, yang bagian kelator, di mana ketiganya ini tidak berbeda nyata, baik K1, K2, dan K0. Nah, untuk perlakuan terbaiknya itu ada di K1. Lanjut, di bagian BO, itu P1 itu tidak berbeda nyata dengan P2, dan P2 itu juga tidak berbeda nyata dengan P0, tapi P1 dan P0 itu berbeda nyata. Kemudian untuk bagian BO di kelator, itu K2, K1 tidak berbeda nyata, tapi K2, K1 itu berbeda nyata dengan K0. Lanjut adalah di KTK, di mana KTK ini perlakuan P1, P2 itu tidak berbeda nyata, tapi P1, P2 itu berbeda nyata dengan P0. Untuk di bagian kelatornya sendiri itu sama, K1, K2 itu tidak berbeda nyata, tapi K1, K2 itu berbeda nyata dengan K0. Lanjut di tinggi tanaman, untuk perlakuan pupuk P1 itu berbeda nyata dengan P2 dan P0, tapi perlakuan P2 itu tidak berbeda nyata dengan P0. Nah, untuk bagian kelator itu K2 itu tidak berbeda nyata dengan K0, K0 juga tidak berbeda nyata dengan K1, tapi K2 itu berbeda nyata dengan K1. Untuk korelasinya sendiri kita bisa lihat bahwa eh, tidak ada korelasi yang kuat, tidak ada korelasi yang kuat, tetapi mereka memiliki korelasi negatif. Artinya di mana apabila pH-nya kita gunakan di bagian pH,
di mana apabila pH-nya itu semakin meningkat, maka di bagian tinggi tanaman ini, maka tinggi tanamannya ini akan semakin menurun. Begitu juga di bagian bahan organik. Apabila bahan organiknya itu semakin meningkat, maka tinggi tanamannya itu semakin menurun. Nah, oke. Masing-masing dari variabel ini tidak memiliki korelasi. Hal ini dapat dikarenakan data yang diperoleh itu mengalami kesalahan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut karena pada umumnya variabel pH, BO, ketika dan tinggi tanaman itu memiliki korelasi. Jadi seperti itu penggunaan software SPSS dan juga penggunaan software dari RStudio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.